misalnya laser, atau yang di sebelah kanan ini adalah microneedling. Jadi dibuat lubang-lubang kecil di kulit menggunakan jarum yang ukurannya juga sangat kecil. Ini nama tindakan elektroporasi. Nah, nanti kulitnya ketika dia dibikin luka-luka seperti ini, waktu dia penyembuhan akan memproduksi lebih banyak kolagen, sehingga nanti kualitas kulitnya lebih baik, lebih kenyal, kemudian tampak lebih muda. Prosedur laser juga sebagian mengikuti prinsip ini. Ya, kita bahas satu persatu botulinum toksin. Tujuannya yang paling sering adalah untuk menghilangkan kerutan halus. Kita bisa lihat di sini, kerutan di dahi bisa dihilangkan dengan menggunakan botulinum toksin. Kemudian kerutan di sekitar mata ini juga bisa dibuat lebih samar dengan menggunakan botulinum toksin. Sekarang penggunaannya juga semakin luas, bisa digunakan untuk mengecilkan rahang, jadi yang dianggap rahangnya bentuknya kotak gitu ya. Itu bisa sedikit dirampingkan dengan menggunakan botulinum toksin, kemudian mengurangi produksi keringat yang berlebih, misalnya di ketiak atau di tangan, lalu juga untuk peremajaan wajah secara umum. Nah, ini sedikit tambahan untuk rekan-rekan sejawat apoteker ya. Jadi botulinum toksin ini, cara kerjanya adalah dengan melemahkan otot. Garis-garis kerutan di wajah kita biasanya terbentuk karena gerakan otot. Jadi kalau ototnya dibuat lebih rileks, biasanya kerutannya akan membaik atau berkurang. Kemudian botulinum toksin ini harus disimpan dalam suhu yang dingin. Karena kalau suhunya suhu ruangan biasa, maka akan terjadi kerusakan dari obatnya, efektivitasnya berkurang, dan durasi kerjanya bisa menjadi lebih singkat. Biasanya bisa bertahan 6 bulan, mungkin kalau disimpan dalam suhu ruang, jadi lebih pendek gitu, masa kerjanya. Sehingga peran dari rekan-rekan apoteker di sini juga penting ya, untuk mengingatkan bahwa penyimpanannya harus benar. Oke, selanjutnya adalah filler. Filler ini tujuannya untuk mengisi bagian yang kekurangan volume atau menambah volume pada area tertentu, atau membentuk bagian tertentu. Nah, ini contohnya, gambar pertama ini di area dagu, diisi dengan filler, sehingga bentuknya menjadi lebih menarik gitu ya. Kemudian ini di bibir, bibir atas bisa diisi dengan filler. Kalau perempuan biasanya senang dengan bentuk seperti ini karena dianggap lebih seksi gitu. Kemudian yang sebelah kanan, ini kantong mata atau bagian di bawah mata cekung gitu ya, bisa diisi dengan menggunakan filler. Filler ini bahannya macam-macam. Biasanya yang paling sering adalah hyaluronic acid. Nah, walaupun asam hyaluronat itu adalah suatu komponen yang normal ada di dalam kulit kita, tapi bahan sintetis, apapun itu yang diproduksi di luar, jadi masuknya adalah bahan farmakologis atau obat dianggapnya. Semua obat tentu ada resiko alergi. Nah, ini juga sama dengan filler, bisa saja terjadi alergi. Sama juga dengan botulinum toksin, bisa juga terjadi alergi. Jadi, obat apapun itu ada resiko alergi. Itu adalah salah satu efek samping yang sebenarnya tidak terlalu berat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah platelet-rich plasma. Nah, ini sebagian masyarakat mengenal dengan istilah vampire facial, karena pernah dipopulerkan lah oleh salah seorang selebriti di Amerika Serikat. Prosedur platelet-rich plasma ini sekarang semakin populer. Sebenarnya awalnya dia populer itu digunakan oleh para atlet internasional untuk menyembuhkan cedera-cedera olahraga. Siapa saja yang pernah pakai? Rafael Nadal, misalnya, Tiger Woods, Kobe Bryant, Maria Sharapova. Mereka pernah menggunakan terapi ini untuk menyembuhkan cedera olahraga. Kemudian, seiring waktu digunakan juga untuk menyembuhkan luka dan akhirnya digunakan untuk estetik. Materi ini juga nanti akan dibahas dengan lebih jelas dan lebih lengkap oleh pemateri sesudah saya. Oke, sekian presentasi saya, ini referensi saya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa diajukan di Q&A, dan seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, maka bisa ditanyakan melalui IG ya, dengan alamat itu. Ya, sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Karina sebagai moderator. Ya, terima kasih sekali Dr. Johannes. Wah, materinya benar-benar luar biasa, sangat jelas menerangkannya dengan contoh-contoh yang beberapa lucu-lucu juga. Ya. Ya, terima kasih sekali. Jadi sudah jelas ya, semoga para pemirsa bahwa secara umum bedah plastik itu tidak melulu sebenarnya bedah ya, walaupun titel kami adalah SPBP, spesialis bedah plastik, namun tidak semua tindakan di dalam lingkup bedah plastik adalah tindakan bedah.
Ada juga seperti tadi tuh, seperti filler, ya, tarik benang dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Khadijah S. Farm. Beliau ini bekerja di Klinik Hyandra sebagai apoteker dan juga di klinik sebagai apoteker penanggung jawab, saya mohon maaf, apoteker penanggung jawab di Apotek Erpur dan apoteker pendamping di Apotek Kimia Farma. Ibu Khadijah, apakah sudah siap? Halo? Iya. Suaranya bisa dibuka dulu, Ibu Khadijah, di-unmute dulu. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Khadijah untuk menyampaikan materinya pada siang ini. Terima kasih. Selamat siang kepada peserta webinar dan teman-teman sejawat Apoteker Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadikan saya pembicara pemateri di webinar 60 kali ini. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pharmaceutical product for surgical care in plastic surgery after plastic surgery, yaitu produk-produk farmasi apa saja yang ada dan diberikan pasca operasi plastik. Berikut adalah learning objektifnya. Learning objektif mengetahui definisi luka, jenis, fase, dan faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian mengetahui pilihan produk farmasi pasca operasi bedah plastik. Kemudian mengetahui teknologi terbaru penyembuhan luka, kataraksis plasma, teknologi terbaru yang sudah populer dan tadi sudah dibahas sedikit oleh Dr. Diana. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana membentuk scar yang baik setelah operasi bedah plastik. Berikut adalah outline yang nanti saya akan bahas. Pertama adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Yang kedua adalah fisiologi penyembuhan luka, fase penyembuhan luka, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, pilihan produk farmasi untuk luka, teknologi terbaru penyembuhan luka, PRP atau kita kenal dengan platelet-rich plasma, dan kemudian adalah bagaimana membuat scar menjadi sangar dan baik. Ya, berikut adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Menurut yang definisi luka sendiri adalah cedera pada tubuh seperti akibat kekerasan, kecelakaan, pembedahan yang biasa melibatkan pecahnya membran dan biasanya kerusakan pada jaringan di bawahnya. Jenis-jenis luka terbagi atas beberapa macam. Yang pertama adalah luka sayat, luka lecet, luka tusukan, luka remuk, luka bakar, atau luka memar, atau bisa disebut dengan hematoma. Berikut adalah fisiologi dari penyembuhan luka. Kita lihat struktur bagian lapisan kulit ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama lapisan epidermis, terdiri dari 5 komponen, stratum corneum, lapisan jernih, lapisan granula, lapisan spinosum, dan lapisan basal. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan dermis. Biasanya jika luka terjadi di area dermis ini, lebih lama luka akan sembuh. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, jaringan subkutis. Seperti kita ketahui, fase penyembuhan luka terdiri dari 3. Yang pertama adalah fase inflamasi atau lag fase. Merupakan fase pertama pada proses penyembuhan luka, biasanya 4-6 hari setelah luka terjadi. Bisa kita lihat gambarnya, fase inflamasi, gambaran di area kulitnya. Kemudian fungsi dari fase inflamasi sendiri adalah mencapai keseimbangan tubuh, melepaskan jaringan mati, dan mencegah infeksi. Fase kedua adalah fase proliferasi. Pada penyembuhan luka, fungsinya membentuk jaringan granulasi bersamaan dengan penyusunan kapiler baru untuk mencapai penutupan luka. Bisa dilihat fase proliferasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah fase maturasi atau remodeling. Fase pada proses penyembuhan luka yang ketiga, fungsinya mencapai keseimbangan matriks, mencapai penyusunan matriks kolagen,
agar jaringan luka atau jaringan bekas luka menjadi lembut dan datar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, terdiri atas dua, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal terdiri dari adanya infeksi, hipoksia, insufisiensi vena, toksin lokal, jaringan parut, kerusakan akibat radiasi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sistemik. Yang pertama adalah penyakit endokrin seperti diabetes mellitus, kortikosteroid, alkoholisme, adanya penyakit kanker, kemoterapi, obesitas, dan juga faktor usia atau faktor lanjut usia. Berikut adalah macam-macam produk-produk farmasi yang biasa dipergunakan dalam penata laksanaan luka. Yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik ini biasanya berupa lokal atau sistemik dan merujuk pada nilai leukosit yang terbaca dari pasien. Nilai rujukan leukosit normal seperti kita ketahui adalah antara 4.500 sampai 11.000 white blood cell per mikroliter. Menurut WHO, jika di atas 11.000 per mikroliter, maka pasien tersebut akan mendapatkan antibiotik baik mungkin secara sistemik ya. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala lokal. Biasanya ya pasien-pasien yang butuh antibiotik, tanda-tanda dan gejala lokalnya seperti nyeri, kemerahan pada kulit sekitar, pada perabaan kulit sekitar luka, teraba hangat, bengkak pada kulit sekitar luka menonjol, atau bau tidak enak pada eksudat di area sekitar luka. Kemudian tanda dan gejala sistemiknya adalah demam, mudah merasa lelah, tidak enak badan, dan peningkatan jumlah leukosit di atas 11.000 per mikroliter. Contoh-contoh antibiotik terdiri dari dua, antibiotik lokal dan sistemik biasanya yang diberikan. Yang pertama sediaan topikal berupa salep atau krim, dapat berdiri sendiri atau gabung dengan dressing luka. Antara lain seperti yang berada di pasaran, produk-produknya adalah Sofratu atau Dariantu. Untuk salep atau krim biasanya seperti gentamicin, neomycin salep atau mupirocin. Kemudian antibiotik sistemik biasanya adalah antibiotik sediaan oral dari berbagai golongan dan tergantung pilihan dari dokter, seperti dari golongan penicillin, aminoglikosida, fursunolon, ataupun jenis-jenis antibiotik sistemik lainnya. Yang kedua adalah antiseptik. Antiseptik dan pembersih luka dapat diberikan pada luka ringan dan kecil. Dan biasanya penggunaan antiseptik ini mencegah overuse penggunaan antibiotik ya. Jadi nggak selalu apa-apa harus menggunakan antibiotik, nanti jatuhnya malah pasien resisten dengan antibiotik yang selama ini dikonsumsi tanpa resepan dokter atau dengan sengaja atau dengan ya. Antara lain adalah povidone iodin pintu, seperti yang ada di bawah ini. Yang ketiga, chlorhexidine, alkohol, chlorhexidine, dan ceftriaxone. Produk farmasi yang ketiga biasanya untuk mengatasi luka adalah dressing luka. Itu media untuk mengontrol eksudat dan memberikan kelembaban yang sesuai pada luka, berfungsi untuk membantu proses penyembuhan luka, memberikan lingkungan ideal untuk penyembuhan luka. Biasanya berbentuk lembaran, pita, atau cairan gel. Berikut adalah contoh-contoh antibiotik dengan dressing: kadexomer iodin, polyhexamethylene biguanide, dialkyl karbomyl klorid, seri ideal, bersifat hidrofobik, nanti bakteri akan menempel pada permukaan dressing. Kemudian silver, Ag, bahasa kimianya, atau dicampur dengan madu. Berikut adalah macam-macam dressing luka yang terdapat di pasaran. Yang pertama adalah algina, terbuat dari rumput laut, membentuk gel di permukaan luka, biasanya untuk luka eksudat sedang dan berat. Indikasinya untuk luka diabetes,
ulcer, luka pasca operasi, luka karena trauma dengan bentuk lingkungan yang lembab. Kontraindikasinya adalah tidak digunakan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Contoh di sini adalah Kaltostat yang berada di pasaran. Yang berikutnya adalah hidrogel berbahan dasar air dan gel yang dikentalkan. Biasanya menutup luka pada 3-5 mm. Indikasinya menyingkirkan jaringan mati dari luka yang dangkal, seperti ulkus decubitus, luka padat tungkai, atau kaki pengidap diabetes, luka maligna, tes luka pembedahan. Efek sampingnya adalah reaksi kulit seperti kemerahan dan urtikaria, penyimpanannya di tempat kering 25 derajat. Contoh yang berada di pasaran adalah intraceptical, seperti gambar di samping. Kemudian adalah yang ketiga hidrokoloid. Indikasinya untuk luka dengan epitelisasi, eksudat minimal, sehingga luka menjadi massa yang lunak. Kontraindikasinya adalah penderita yang alergi dengan komponen dressing. Perhatiannya untuk tidak digabungkan dengan wound care lain, steril, jaringan mati nanti akan keluar dari tubuh, sehingga luka terlihat semakin melebar, iritasi, maserasi atau sensitivitas meningkat. Penyimpanannya di 10-25 derajat Celcius. Contoh yang ada di pasaran adalah duoderm, ekstraktif, hidrokol atau putinumab hydro. Kemudian adalah balutan antibakteri, komposisinya cadixomer iodin 0,9%. Indikasinya adalah pada luka kronik, seperti luka vena, luka diabetes, decubitus. Dosisnya biasanya ditaburkan pada luka setebal 3 mm, kemudian ditutup dengan dressing sekunder, dan biasanya diganti 2-3 kali seminggu. Kontraindikasinya adalah luka dengan jaringan nekrotik yang kering. Perhatiannya untuk efek samping bisa dibaca sendiri. Penyimpanan obat pada tempat tertutup, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang berikutnya adalah transparan film. Biasanya berupa perekat akrilik dan substrat non-anyaman dengan bantalan luka yang sangat menyerap untuk mengeluarkan eksudat luka. Indikasinya sayatan pasca operasi, luka Grayson sedang, ulkus tekanan, luka dengan ketebalan sebagian dan penuh, dan sebagian balutan sekunder di atas gel dan salep. Dosisnya sesuai kebutuhan, kontraindikasi belum dilaporkan, penyimpanan di tempat kering, contoh di pasaran adalah Leukomed. Yang berikut adalah foam dressing, terdiri dari silikon non-perkat, melindungi luka dari paparan kotoran seperti debu, memberikan perlindungan yang optimal, agar lingkungan sekitar luka menjadi lembab, dan membantu terbentuknya jaringan baru. Komposisinya biasanya non-adhesive silikon, contoh di pasarannya adalah Putinumab Silitech. Kemudian adalah absorbent dressing, indikasinya luka akut dan luka kronik, luka bergranulasi, luka eksudat. Komposisinya biasanya berasal dari poliuretan, foam absorbent dressing. Dosisnya biasanya cukup ditempelkan di permukaan. Luka dapat diganti hingga 3 hari, dan jika terlihat pada foamnya sudah absorbent dressingnya sudah penuh, bisa diganti 3 hari sekali ya. Contoh di pasaran adalah Alosi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah KASA dengan antibiotik, yaitu obat dengan KASA atau steril untuk luka bakar ringan, luka lain, dosisnya 1 saset sehari. Yang berada di pasaran biasanya adalah Sosatul, Dariantul. Berikut adalah yang terapi keempat, produk farmasi yang diperlukan pasca operasi bedah plastik. Tentu pasien merasakan selain butuh antibiotik, pasien juga merasakan nyeri dan butuh analgesik dan NSAID. Analgesik di sini terdiri dari beberapa, yaitu ada non-opioid analgesik agent. Bisa kita lihat macamnya acetaminophen atau paracetamol, aspirin, seperti di tabel ini. Kemudian NSAID juga mungkin diperlukan pada saat pasien merasakan nyeri atau untuk menurunkan rasa tidak nyaman pada pasien. Bisa dilihat contohnya pada tabel
Harapan-harapan luka pasca operasi bedah plastik yaitu mencapai hasil akhir dengan skar yang baik atau bekas luka yang baik dan sangat samar, baik itu pada operasi rekonstruksi seperti operasi sumbi ataupun pada operasi bedah plastik yang bersifat estetik. Ya, ini produk berikutnya tadi dari dressing luka ya, tertinggal ada dua lagi. Yang wound gel yang pertama adalah semacam hidrogel. Biasanya hidrogel ini diberikan mengandung dengan pengawet yang nanti akan melindungi dari bakteri untuk bakteri-bakteri untuk hinggap di untuk masuk ke area luka dan meningkatkan kontaminasi atau infeksi. Jadi fungsinya adalah melindungi luka ya. Ini cocok untuk diaplikasikan langsung ke luka dan mengurangi perpindahan bakteri dari luka dan mencegah masuknya mikroorganisme. Keuntungannya adalah berupa gel steril dengan pengawet yang saya tadi sebutkan, berdasarkan larutan Ranger dengan konsentrasi poliheksanid yang optimal, penggunaan bebas nyeri jangka panjang, biasanya untuk luka yang mempunyai masalah dengan mikroorganisme. Contoh di pasaran adalah Lastamicum gel. Yang berikutnya adalah material inovatif yang terbuat dari selulosa. Contoh di pasaran adalah Epiphyte, biasanya menyebabkan dehidrasi kulit jangka panjang. Dan indikasinya adalah luka bakar dengan derajat 1 dan 2, biasanya dipakai pada pasien-pasien luka bakar derajat 1 dan 2. Ya. Teknologi autologus plateresis plasma untuk penyembuhan luka, seperti tadi sudah disinggung dari moderator sebelumnya, Dr. Johannes. Plateresis plasma ini merupakan salah satu bisa dibilang pengobatan yang sedang populer juga untuk penyembuhan luka karena bersifat autologus atau berasal dari diri sendiri, dari darah kita, nanti diproses dan nanti akan disuntikan atau diinfuskan di area luka atau diinfuskan untuk mendapatkan efek ke seluruh badan. Biasanya teknologi autologus plateresis plasma ini digunakan untuk skar operasi bekas luka diabetes, ulcus diabeticum, acne scar, bekas jerawat, luka bakar, luka traumatik. Berikut sedikit gambaran dari plateresis plasma. Adapun kelebihan dari pengobatan plateresis plasma atau disebut dengan PRP, yang pertama adalah bersifat autologus, berasal dari diri sendiri, minim efek samping, kemudian growth factor atau dapat mempercepat penyembuhan luka, merangsang pembentukan kolagen pada wajah jika diaplikasikan pada bekas jerawat. Ya, bagaimana merawat luka sehingga menghasilkan skar terbaik? Yang pertama adalah pemilihan antiseptik yang tepat. Kedua adalah pemilihan antibiotik yang tepat. Ketiga, pemilihan dressing luka yang tepat. Dan keempat, bisa dengan teknologi terbaru autologus, yaitu plateresis plasma. Ya. Peran apoteker dan teknisi sejawat dalam pelayanan OTC perawatan luka mungkin pada teman-teman yang bekerja di apotik. Yang pertama adalah mungkin kita terbatas untuk perawatan luka ringan ya, seperti luka karena goresan, sayatan, cakaran, gigitan serangga, atau cedera olahraga. Yang kedua adalah apoteker hanya bisa merekomendasi antibiotik topikal, irigan luka, antiseptik luka, jenis perban, dan obat-obat untuk menghilangkan atau menyamarkan skar luka. Yang ketiga adalah apoteker hanya bisa merekomendasi anti nyeri jika diperlukan pada pasien-pasien yang merasakan rasa nyeri pada luka untuk menghilangkan atau meredakan rasa nyeri pada luka seperti paracetamol mungkin bisa diaplikasikan kepada pasien yang datang ke apotek. Kemudian yang keempat adalah
Tujuan dari OTC perawatan luka oleh apoteker adalah biasanya adalah meningkatkan penyembuhan, mencegah infeksi, meminimalkan efek jaringan parut. Meningkatkan penyembuhan tentu pada luka-luka ringan. Jika dirasa luka sudah mencapai infeksi seperti kemerahan, bengkak, setelah 5 hari pasien datang kembali dengan gejala yang lebih sistemik, misalnya demam atau terlihat lukanya, bisa kita rujuk untuk ke dokter dan pemeriksaan lebih lanjut agar pasien bisa mendapatkan obat sesuai dengan diagnosis dari dokter. Ya, ini adalah prevention dan manajemen dari penyembuhan luka-luka infeksi. Yang pertama adalah homeostasi, terlihat dari tidak adanya perdarahan. Kedua, biasanya mengoleskan luka dengan cairan antiseptik 10%. Kemudian cuci area luka dengan cairan saline seperti cairan NaCl 0,9%. Keempat adalah debridement, pembersihan area jaringan rusak dan mati. Bisa dengan penambahan lidocaine 1% jika perlu, jika pasien merasakan sakit. Untuk mengatasi rasa sakit, jadi diberikan anestesi lokal berupa lidocaine 1% pada saat debridement. Kemudian yang kelima, biasanya membungkus luka dengan kaca kering atau dilapisi luka dengan dressing yang kering atau dressing yang tepat. Yang keenam adalah pemberian antibiotik topikal seperti neomycin, gentamicin, mupirocin, atau silver sulfadiazine. Ya, berikut adalah take home message-nya. Yang pertama adalah fase penyembuhan luka terdiri dari fase inflamasi, fase proliferasi, fase maturasi. Kemudian pengobatan luka mencakup antara lain pemberian antiseptik, antibiotik lokal atau sistemik, dressing luka, dan teknologi yang terbaru adalah dengan terapi autologus berasal dari diri sendiri, yaitu plateresis plasma. Yang ketiga adalah perawatan luka pasca operasi bedah plastik bertujuan untuk mencapai scar yang samar dan sangat baik itu pada operasi rekonstruksi ataupun estetik. Pesan berikutnya adalah untuk apoteker dalam pelayanan OTC over the counter untuk perawatan luka antara lain mencakup luka-luka yang ringan saja dan merekomendasikan antiseptik apa, antibiotik topikal apa saja yang bisa digunakan untuk scar luka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Karina. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Khadiza, apoteker kami sekaligus sarjana farmasi ya, yang telah menyampaikan topik pada hari ini dengan sangat baik dan sangat jelas karena beliau adalah salah satu pendukung utama sebenarnya dari tim bedah plastik untuk dapat memperoleh hasil akhir yang terbaik ya. Tentunya teamwork seperti ini sangat berguna ya dalam suatu tim. Dan Ibu Khadiza sendiri saat ini sedang hamil tua. Saya berterima kasih sekali bahwa beliau masih sangat bersemangat untuk menyampaikan materinya. Mohon doa dari para pemirsa sekalian. Di sini saya lihat sudah lebih dari 1.700 pemirsa di Zoom, di platform Zoom dari Ikatan Apoteker Indonesia. Mohon doanya semoga lancar ya, sehat, selamat sampai persalinan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Saya kembalikan ke PT ISVI untuk tayangan yang baik. Mari kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu dengan sesi kedua, di mana kali ini akan ditampilkan mengenai bedah plastik, ya, yang ada kaitannya dengan sel terapi nih, beberapa dengan kemajuan teknologi mutakhir di bidang estetik. Materi kita berikutnya adalah Dr. Prita, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik,
Beliau menjalani pendidikan dokter umum di Universitas Udayana Bali dan menjalani program spesialis bedah plastik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo Dr. Prita. Halo Dr. Karin. Saat ini Dr. Prita bekerja sebagai dokter spesialis bedah plastik, estetik, dan rekonstruksi ya di RSU Raden Matahir dan Siloam Hospital di Jambi. Saya rasa masyarakat Jambi ini beruntung sekali karena Dr. Prita ini walaupun jauh dari ibu kota, beliau itu nggak pernah luput dari ikut acara-acara yang memajukan ilmu tentang bedah plastik ini. Kalau dilihat di internet kayaknya banyak deh tentang Dr. Prita juga. Ya, luar biasa sekali. Mari kita lihat tayangan berikutnya dari Dr. Prita, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Karina. Terima kasih kepada Ikatan Apoteker Indonesia. Pada materi ketiga ini, saya akan share screen. Oh, maaf. Oke, saya share screen. Oke, siang ini saya akan bicara mengenai penggunaan platelet rich plasma pada bedah plastik. Hari ini kita akan belajar mengenai sebenarnya apa sih itu platelet, kemudian apa sih itu platelet rich plasma, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya platelet rich plasma ini bekerja, serta bagaimana peran PRP ini dalam tindakan bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, baik itu bedah maupun non-bedah. Mengenai platelet, jadi platelet itu adalah suatu komponen di dalam darah yang dalam keadaan baik-baik saja dia hanya akan ikut bersirkulasi di dalam darah, bentuknya bulat, bikonkav, kemudian dia baru akan bekerja bila ada bagian tubuh yang terluka. Dia akan mengalami aktivasi, kemudian bentuknya akan berubah menjadi ada kaki-kakinya atau kita sebut pseudopodia. Dia akan saling berikatan satu sama lain untuk menutup bagian yang luka tersebut. Nah, setelah proses yang penting ini terjadi, perdarahannya berhenti, muncul berikutnya proses yang tidak kalah pentingnya. Ternyata di dalam platelet itu ada yang kita sebut alfa granul. Jadi ada bulatan-bulatan kecil di dalam platelet yang dalam keadaan teraktivasi dia akan berjalan menuju dinding dari platelet tersebut. Nah, kemudian dia akan pecah dan mengeluarkan yang kita sebut growth factor. Ada sekitar 20 macam growth factor yang ada, dan yang paling ada beberapa growth factor yang sangat penting. Tujuannya untuk pembentukan pembuluh darah baru, memproduksi kolagen, hyaluronic acid, mengatur regulasi dari proliferasi dan diferensiasi sel, serta menstimulasi sintesis protein. Nah, dari sini kemudian para ilmuwan berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan platelet dilipat gandakan agar growth factor nantinya yang kita dapatkan bisa lebih banyak sehingga bermanfaat tidak hanya untuk penyembuhan luka tapi untuk berbagai kasus-kasus lainnya. Kemudian karena PRP ini adalah suatu bahan baku untuk pembentukan sel baru, merangsang pertumbuhan, merangsang penyembuhan, maka PRP dapat digunakan pada berbagai macam kasus, baik bedah plastik, baik bedah tulang, untuk memperbaiki penyembuhan tulang, memperbaiki penyembuhan otot, tendon, kemudian bedah toraks kardiovaskular, dokter gigi, oftalmologi, sehingga pemakaiannya akan sangat luas. Nah, PRP menjadi sangat trending sekarang karena dia bersifat natural, autologous, berasal dari diri sendiri, sehingga dia aman, reaksi imunogeniknya sangat rendah, kemudian tidak beresiko untuk mendapatkan penyakit menular dari pihak lainnya, dan sangat tolerable. Kemudian kita akan melihat aplikasi klinis di bidang bedah plastik.
Kalau kita bicara bedah plastik, maka kita akan bicara rekonstruksi dan estetik. Kita akan lihat satu-satu. Di bidang estetik yang sangat populer saat ini adalah microneedling. Apa itu microneedling? Microneedling adalah suatu tindakan dengan menggunakan jarum yang sangat halus melewati lapisan kulit di sini, yang ketebalan lapisan kulit di bagian setiap wajah itu berbeda-beda. Nah, kemudian dari saluran yang terbentuk di lapisan kulit ini, luka yang terbentuk di lapisan kulit ini akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan dan memproduksi kolagen, pembuluh darah baru gitu. Nah, apa jadi perannya PRP di sini? PRP itu akan secara sinergis membantu penyembuhan luka yang tercipta karena microneedling, sehingga daerah kemerahan, daerah bengkak karena microneedling itu lebih cepat berkurang. Biasanya pada facial vampire yang berdarah-darah itu bisa sampai di atas 7 hari. Dengan bantuan PRP, dia bisa sembuh lebih cepat dalam 2-3 hari, sehingga pasien bisa beraktivitas lebih cepat, bisa memakai make up lebih cepat gitu. Kemudian secara sinergis dia juga akan merangsang pembentukan kolagen yang lebih banyak. Nah, suatu studi di tahun 2018 mencoba membandingkan secara langsung antara microneedling saja dan microneedling plus PRP. Jadi pada sampel pasien di sisi kanan pipinya hanya diberikan microneedling saja. Sedangkan di sisi kiri dilakukan microneedling plus PRP. Nah, dari respon hasilnya, mereka yang menggunakan microneedling saja mengatakan hasil excellent hanya didapatkan sebanyak 10% dari sampel, sedangkan pada sampel pasien yang menggunakan microneedling dan PRP, 40% mengatakan hasilnya excellent, 60% mengatakan responnya bagus. Nah, beberapa kasus yang hanya menggunakan microneedling saja sebanyak 6% tidak mengatakan tidak ada perbaikan apapun. Nah, selain microneedling dan PRP, bisa juga kita menambahkan fat graft, terutama di luka-luka bopeng yang terlalu dalam. Contohnya seperti bagian ini ada luka bopeng yang dalam, kita tambahkan fat graft, kita lakukan PRP dan microneedling. Tampak bahwa skar-skar aknenya menjadi lebih halus dan lukanya menjadi lebih kecil. Ini adalah 4 bulan setelah tindakan dengan 1 kali PRP dan fat graft. Jadi kita bisa lihat bahwa kadang-kadang hasil dari PRP ini membutuhkan waktu yang memakan waktu, consuming time gitu. Jadi cukup harus bersabar. Nah, secara histologi kita akan melihat apa sih yang terjadi pada parut bekas luka. Ada 2 hal penting di sini. Yang pertama adalah di lapisan paling luar atau lapisan epidermis, dan ada yang namanya reterich. Reterich itu adalah suatu penonjolan dari lapisan epidermis ke dalam lapisan kulit di bawahnya. Semakin jauh dia menonjol, semakin baik. Artinya epidermis akan terikat ke dasarnya jauh lebih kuat. Pada skar kita lihat bahwa epidermisnya ini lebih tipis. Kemudian reterichnya ini lebih datar. Dilakukan prosedur PRP dengan menginjeksikan di bawah kulit pada jaringan parut. Kita lihat hasilnya bahwa epidermisnya menjadi lebih tebal dan reterichnya menjadi lebih panjang ke dalam, menunjukkan bahwa daerah kulit ini menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Kemudian PRP juga bisa digunakan sebagai filler pada wajah. Area yang dilakukan bisa di bawah mata, kemudian di lipatan antara hidung dan bibir, dengan volume kadang-kadang sekitar sampai 4 cc. Nah, kita lihat ini adalah laki-laki usia 50 tahun
Ini sebelum tindakan dilakukan filler dengan PRP sebanyak 1,5 cc untuk di sebelah kanan dan 1,7 cc untuk pipi sebelah kiri. PRP ini juga bisa dikombinasikan dengan penggunaan tata laksana estetik lainnya seperti injeksi hyaluronic acid. Jadi 1,5 bulan kita lihat bahwa hasilnya menjadi lebih bervolume. Oke, PRP ya, bisa digunakan untuk mengurangi kesan dari kerutan-kerutan halus. Nah, pasien ini adalah ibu usia 50 tahun, dilakukan 2 kali tindakan PRP, dan ada subbrow-blefaroplasty. Jadi, PRP diinfiltrasikan di daerah dahi, daerah kening, kemudian di bawah mata, dan di pipi. Kita lihat hasilnya dalam 2 tahun 2 bulan bahwa wajahnya menjadi lebih bervolume sehingga tampak lebih segar dan lebih muda. Nah, sekarang terapi yang juga cukup populer adalah penggunaan PRP untuk kerontokan rambut. Nah, berbicara mengenai kerontokan rambut, kita harus mengetahui bahwa rambut itu mempunyai siklus hidup, gitu. Ada siklus pertama, namanya sedikit cerita. Ini siklus pertama namanya anagen. Anagen itu di mana rambut terikat kuat dengan folikel rambut. Di bawah sini ada yang namanya dermal papilar. Nah, kalau dermal papilarnya kuat, bagus, nutrisinya baik, maka rambut akan bertahan lebih lama di sini. Nah, peran PRP adalah dia mengandung beta-katenin, BCL2, PDGF, VEGF, yang membuat struktur dermal papilar ini menjadi lebih kuat, sehingga fase anagen ini berlangsung lebih lama, dan rambutnya tidak gampang rontok. Gitu. Setelah fase anagen, baru rambutnya akan terlepas dari dermal. Kita lihat dia mulai terlepas dari dermal. Artinya tidak ada lagi yang memberi nutrisi pada rambut ini, tapi rambutnya masih bertahan di dalam kulit kepala, belum lepas. Tapi lama-lama dia akan lepas. Kemudian dia masuklah fase di mana terjadi kerontokan rambut. Nah, PRP di sini berperan memperlama fase hidupnya rambut dan mempercepat tumbuhnya rambut berikutnya. Nah, kita lihat bahwa pada kerontokan rambut itu tidak sangat jarang lah bisa dengan 1 kali terapi kemudian bisa langsung dilihat hasilnya. Pada pasien ini bahkan harus sampai dengan 7 kali PRP, kita lihat cukup bermakna ya penambahan dari rambut-rambutnya. Kemudian androgenik alopecia yang kadang-kadang sering terjadi pada usia yang lebih muda, butuh waktu 4 bulan untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti di gambar. Kemudian manfaat PRP untuk kasus rekonstruksi sangat banyak, terutama untuk kasus-kasus yang mengalami penyembuhan luka yang lebih sulit, terutama pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Ini adalah seorang laki-laki usia sekitar 48 tahun dengan luka bisul dulu awalnya di leher, kemudian pecah. Dilakukan pembersihan luka, pada saat luka akan ditutup dengan tandur kulit atau kulit yang diambil dari tempat lain. Kita injeksikan dulu PRP di sini untuk membuat dasar lukanya menjadi lebih banyak pembuluh darahnya, sehingga nanti kulit yang kita tanamkan akan bisa terikat lebih kuat dan penyembuhannya lebih baik. 1 bulan kita lihat skarnya cukup baik dan sudah menutup seluruh permukaan luka dengan baik. Kemudian ini adalah kasus ulcus diabeticum. Kalau yang tadi kasusnya lukanya sudah bersih, kalau yang ini masih banyak jaringan-jaringan mati pada daerah luka. Jadi kita bersihkan secara
surgical dengan pembedahan. Kemudian daerah luka ini kita injeksikan dengan PRP seperti tadi. Ini adalah ganti balutan 1 hari setelah debridement. Kemudian kita lihat dalam 3 minggu sudah mulai tumbuh epitel-epitel yang mengarah ke tengah luka sehingga lukanya menjadi lebih kecil. Dalam 1 bulan sudah terjadi epitelisasi yang sempurna di situ sehingga pasien bisa kembali beraktivitas dengan lebih cepat. Ini adalah laki-laki usia 47 tahun, pekerja di pabrik, terkena luka bakar kimia asam setelah 2 minggu setelah kejadian. Kita lihat warnanya kuning, kehitaman, sudah banyak jaringan kulit yang mati. Kemudian jaringan ini kita bersihkan, kita angkat semuanya dengan tindakan operasi, hingga kita dapatkan dasar luka yang sehat. Dalam beberapa kasus seperti ini harus kita lakukan tandur kulit, karena luka bakarnya cukup dalam, sehingga jarang sekali luka seperti ini bisa sembuh spontan dalam waktu yang cepat. Nah, kita injeksikan di dasar luka ini, kemudian kita lihat hasilnya dalam 2 minggu sudah terjadi epitelisasi yang penuh dari luka karena kimia asam. Nah, ini adalah kasus lainnya karena mercon meletus di tangan pasien. Kita lihat bahwa ada luka yang cukup lebar, besar di daerah jempol. Kita tahu bahwa jempol itu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk fungsi tangan. Di sini terlihat bahwa otot-ototnya banyak yang mati karena ledakannya itu. Kemudian sudah ada otot juga yang hilang karena proses kejadian. Kita lihat ada ujung jari yang terbuka dengan dasar tulang. Nih. Kemudian dilakukan pembersihan luka dan prosedur PRP pada 3 bulan setelah tindakan. Kita lihat bahkan tidak tampak perbedaan antara tangan yang terkena kejadian dengan tangan yang normal. Kita lihat skarnya cukup bagus dan kekuatan gripnya sama dengan tangan yang sehat. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai fungsi PRP pada bedah plastik. Wah, terima kasih sekali Dr. Prita, luar biasa sekali ya presentasinya. Saya terharu loh lihat bahwa pasien-pasien itu ternyata dapat tertangani dengan baik, dengan cara yang relatif sederhana sebenarnya ya, Dr. Prita ya. Bahkan dari tubuh pasien itu sendiri gitu, atau autologus. Luar biasa. Saya terkesan sekali dengan beberapa tayangannya, terutama yang video yang terakhir itu, bahwa luka ledakan mercon pun ternyata fungsi jari-jarinya kembali seperti normal. Ya, itu jempol itu luar biasa penting ya, namanya ibu jari, ya, bukan anak jari, jadi itu luar biasa penting. Terima kasih sekali, luar biasa, ini pencerahan yang sangat bagus untuk kita semua. Baik, saya akan lanjutkan dengan sesi terakhir hari ini, yaitu tayangan oleh Dr. Krista Eka Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Beliau menjalani pendidikan dokter umum di FK Universitas Indonesia dan program spesialis bedah plastik di tempat yang sama, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pekerjaan beliau saat ini adalah spesialis bedah plastik dan rekonstruksi di Rumah Sakit PGI Cikini, Klinik Hyandra, dan